Shalom sahabat Gebada, apa kabar semuanya? Kiranya tetap dalam semangat dan penuh cinta akan firman Tuhan. Hari ini kita membaca Ayub pasal 27 sampai 30. Pada kesempatan ini, izinkan saya mencoba merangkum argumentasi para sahabat Ayub terkait dengan penderitaan yang dialami Ayub. Pertama, penderitaan yang dialami Ayub adalah bersifat kasualistik atau sebab akibat. Dalam hal ini para sahabat Ayub memandang Ayub menderita karena berdosa. Hal ini terus dikemukakan oleh sahabat-sahabat Ayub. Yang kedua, penderitaan Ayub dipandang sebagai peristiwa yang misterius. Maksudnya adalah penderitaan tanpa sebab. Dari mana landasannya? Kita bisa melihat setiap respon Ayub dan seruannya kepada Tuhan. Misalnya, aku tidak bersalah dan berdosa. Ketiga, penderitaan Ayub disebut sebagai penderitaan yang bersifat mendidik. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Elihu. Elihu memaknai bahwa penderitaan digunakan oleh Tuhan untuk mendidik seseorang. Tentang hal ini nanti kita akan baca secara lengkap mulai dari pasal 32 sampai 37. Pandangan yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub dikarenakan sebab akibat merupakan pandangan yang konservatif. Karena prinsip sebab akibat tidak selamanya dapat menjelaskan semua kesulitan atau penderitaan yang dialami semua orang. Lalu pandangan yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub disebut misterius adalah pandangan terhadap suatu peristiwa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia apa penyebabnya. Pada Ayub pasal 2 ayat 3 Tuhan berfirman, "Meskipun engkau," dalam hal ini iblis, "telah membujuk aku, Tuhan, melawan dia," yaitu Ayub, "untuk mencelakakannya tanpa alasan." Hal ini menunjukkan bahwa ada penderitaan yang terjadi tanpa alasan. Jadi sebenarnya awal dari kebijaksanaan adalah menyadari bahwa segala sesuatu tidak selamanya bisa dijelaskan oleh pemahaman manusia. Sebab segala sesuatu itu ada di dalam hikmat Tuhan. Yang tertuang pada pasal 28 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup." Manusia tidak dapat menemukan kebijaksanaan sejati kecuali di dalam kemahakuasaan Tuhan. Walaupun awalnya perdebatan Ayub dan sahabat-sahabatnya itu bermuara pada hikmat, namun hal ini menunjukkan betapa bahwa hikmat manusia sangat terbatas. Saudaraku, semua penderitaan bukanlah akhir hidup, melainkan proses hidup. Hal itu dibuktikan oleh Ayub setelah dia menjalani proses hidupnya, yaitu bahwa Ayub hidup lebih lama dari masa penderitaan yang dialaminya. Bukankah fakta ini adalah pesan yang luar biasa bagi kita yang sedang mengalami penderitaan? Sekarang mari kita membaca Ayub pasal 27 sampai 30 secara bersama-sama. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang durhaka? Kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah
akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat, ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia, orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang
yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi, di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku.
ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung.
Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan. Mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam. Di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang, aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan. Dikaitnya kakiku dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan.
Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis.